cukup dominan ya. Ini dua dua candle ini sebenarnya cukup dominan. Nah, untuk ngebreakin dua candle ini sebenarnya IHSG butuh banget yang namanya koreksi. Dan hari ini kurang lebih dia ngebentuk bullish engulfing ya, bullish bearish engulfing. Kalau yang setuju monggo angkat tangan, yang nggak setuju ya wis nggak apa-apa. Pola candle hari ini cukup mengkhawatirkan, cuman memang sudah kita bahas juga beberapa kali di morning briefing ya buat teman-teman yang sering baca webnya Sahamologi. Jadi memang Project juga cenderung mengatakan bahwa harusnya hari ini itu kita fokus sell on strength ya. Jadi jangan jangan terlalu nafsu untuk beli. Kenapa? Karena dua candle kemarin yang dimana yang dua candle itu tuh disetir sama saham Goto ya, membuat shadow atas yang panjang, dimana shadow atas yang panjang ini sebenarnya mencerminkan tekanan jual yang tinggi ya, dimana tekanan jual yang tinggi ini memang sebenarnya masih di dalam kategori saham Goto aja ya, karena bentuk candlenya itu relate banget sama pergerakan Goto. Seperti pekan lalu yang Project katakan ya, musuh kita di pekan ini tuh cukup berat ya. Ada saham IPO Goto, terus juga The Fed ya, dimana The Fed terus ekspansi, bukan ekspansi ya bilangnya, terus melakukan intervensi ya terhadap suku bunga. Apalagi kemarin suku bunganya naik kenceng banget ya. Jadi mau nggak mau memang The Fed bakal intervensi lagi. Nah, intervensi The Fed ini tentunya bakal impact negatif ke kita. Kenapa? Karena terdampaknya dari segi nilai tukar dulu ya. Jadi domino efeknya itu dari nilai tukar ke kita. Sehingga ketika nilai tukar kita melemah, ya dalam artian dolarnya menguat, maka ya akan terdampak di IHSG kita tentunya. Ya. Jadi so far sih IHSG kita dibilang masih aman, yes masih aman sebenarnya, cuman masih aman di sini dalam tanda kutip di atas EMA 7 ya. Selama di atas EMA 7 yang berarti katakan IHSG masih aman. Cuman kalau kita bicara stokastiknya ini sudah berkata lain ya. Ini turun, ininya naik. Jadi sudah membentuk divergen walaupun di sini secara MACD belum terlalu membentuk divergen, cuman memang kenaikan yang ini ya momentumnya tidak besar kenaikan yang ini. Sehingga di sini juga secara momentum dia mengalami divergen ya. Tinggal menunggu dead cross aja, itu sinyal terakhir ya. Kalau dia sudah terjadi dead cross itu sinyal terakhir bahwa IHSG harusnya sih koreksi dulu. Koreksinya paling dalam berapa project? Feeling project sih paling dalamnya 7.000 sih udah paling dalam ya. 7.000 udah paling dalam. Kenapa? Karena 7.000 itu cukup angka psikologis yang cukup baik ya. Angka 7.000 ya, dimana apa namanya, tapi jangan terlalu khawatir ya, karena 7.000 itu tidak di, menurut proyeksi tidak akan terkoreksi langsung ya. Misalkan target 7.000 tiba-tiba besok turun berat 7.000, enggak ya. Hal ini akan berlangsung pelan-pelan. Kenapa? Karena kita bentar lagi sudah masuk bulan puasa ya. Bulan puasa. Bentar lagi sudah mau lebaran. Walaupun dibilang bentar lagi, nggak bentar lagi banget ya. Cuman kita tinggal tersisa 2 pekan lagi nih. Dimana pekan ini besok kita udah libur ya. Besok kita udah libur. Jadi ada long weekend di sini. Tanggal 18 kita baru trading lagi sampai tanggal 22, terus pekan berikutnya 25 sampai 29. 25 sampai 29 ini jangan terlalu berharap banyak sama market ya. Makanya Project juga waktu itu udah bilang ya, di market Ramadan itu memang ada potensi saham-saham relate Ramadan yang akan menguat. Cuman hal itu tidak akan berlangsung lama karena biasanya euforianya hanya di pekan-pekan awal. Kita kemarin juga udah ngerasain euforianya ya. MLPL, MPPA gitu kan. Terus juga ada MNCN. MNCN gimana ya kabarnya ya?
Widih, udah rebound lagi. Ada MNCN dan kawan-kawan ya. Jadi ada sektor-sektor yang kemarin juga Project bahas bakal menguat dan beberapa sektor sukses menguat, beberapa lagi memang masih delay ya. Kayak contoh Java itu nggak break-break ya. Java kembali gagal break resisten dan sekarang kondisinya sudah dalam banget ya. Jadi memang balik lagi tadi kemarin juga Project udah mention bahwa jangan terlalu overconfidence ketika teman-teman melihat IHSG kita terus ketika teman-teman melihat kalau sekarang bentar lagi Lebaran, bentar lagi Ramadan itu bakal kenceng dan segala macem, saham-saham itu enggak ya. Jadi sekarang Project meluruskan bahwa euforia Ramadan itu udah lewat ya. Sekarang euforia masih euforia Goto, di mana ternyata Goto juga fail. Menurut Project sih bukan fail ya. Menurut Project bukan fail. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita berharap seperti Buka dia bisa ARA dan segala macam sih mungkin bisa aja ya Goto ARA. Cuman problemnya setelah dia IPO market capnya tuh terlalu besar. Sehingga kalau kita berpikir bodoh-bodohan aja ya, berpikir logisnya, ketika misalkan Goto ARA 2 kali lah, misalkan ARA 2 kali, itu resikonya bukan resiko ya, itu kita bicara market capnya bisa jadi 1 atau 2. Sedangkan kalau misalkan dia market capnya 1, Goto market cap 1, itu hal yang nggak mungkin. Kenapa? Karena Goto perusahaannya rugi. Masa ia ngelawan bisa melawan BCA yang fundamental udah sehat banget, terus cuan, terus bisnisnya juga udah mature dan segala macam. Jadi memang sulit untuk Goto melalui hal tersebut. Nah, terus gimana Project saham Goto? Apakah hold atau seperti apa? Menurut Project sih di tradingin masih nggak masalah ya. Skenario sama persis kayak MTEL. Kalau teman-teman pernah trading MTEL ya, MTEL ini sideways cukup lebar ya. Cuman sekarang sih udah break support ya. Kemarin ada sempat break support. Jadi MTEL ini membentuk trading range yang cukup lebar, di mana trading range-nya itu 750 hingga 835 ya. Nah, hal ini teman-teman bisa manfaatin untuk trading jangka menengah ya. Manfaatin ketika dia mendekati 750 teman-teman beli, mendekati 835 teman-teman jual. Nah, begitu juga dengan saham Goto ya. Ini strategi yang baik untuk teman-teman gunakan. Cuman problemnya hari ini trading range-nya tersebut belum nampak ya. Sedangkan secara value transaksi pun masih tinggi. Jadi paling enggak nunggu transaksi Goto reda dulu ya, cooling down dulu, IHSG juga sudah cooling down, baru teman-teman pantau lagi saham Goto. Ya, buat teman-teman yang punya barang gimana Project? Hold atau take profit dulu? Kalau saran Project sih, kalaupun memang orang tipikal yang nggak sabar atau tipikalnya memang investor, kalau tipikal investor ya teman-teman bisa hold aja. Tapi kalau memang teman-teman niatnya hanya spekulasi, niatnya hanya sementara aja ya, teman-teman bisa jual dulu ya so far, karena dari IPO sampai sekarang toh masih cuan sekitar 10-11%. Jadi jangan terlalu greedy atau itu juga udah cuan gitu. Ya, oke, Project coba lihat respon dari chat dulu. Ya, suara jelas. Oke, masuk. Selamat malam Project. Project rambutnya udah mulai panjang, yoi ya. Jangan panggil botak lagi ya. Same gimana Project? Waalaikumsalam. Ame sebagai gantinya bagi-bagi THR. Widih. Tiba-tiba minta bagi THR nih. Bahas Breeze. Waalaikumsalam Project. Bahas Doit, Arto, ITMG, Gosko dong. Wow, banyak banget. Project Samwir masih bisa naik lagi nggak? Enzo ini udah distribusi kalau di konsol Project. Kalau BP nih, waduh, ini pertanyaannya saham-sahamnya lucu-lucu banget ya. Project masih pegang LSIP. Project masih pegang LSIP. Properting dong Om, Project bahas dong Dimas, Project Gosku, Project gimana dengan jasa marga, Project mau saran MLPL punya 234 dari awal minggu nguji terus do. Oke, nanti kita bahas ya. BBB bla 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 bla, udah mulai banyak tanya ya. Oke. Kita coba bahas persatu ya. Buat teman-teman yang pengen digambarin, teman-teman bisa tunggu sampai hari Selasa atau paling nggak hari Minggu ya, karena hari ini kita fokus belajar yang namanya trend following ya.
Jadi style yang kita edukasi di sini ya, kita bukan cuman membacain atau kita bukan cuman ngebacain saham-saham teman-teman ya, kita bukan cuman ngasih insight, tapi kita juga sekaligus edukasi. Nah, edukasinya itu apa bentuknya? Jadi edukasinya itu ketika hari Selasa Project bakal edukasi teman-teman menggunakan klasik ya. Ketika hari Kamis teman-teman akan Project edukasi menggunakan trend following. Bentar, mulai panas. Ya, trend following, dan hari Minggu kita bakal melihat insight-insight buat pekan depan. Kira-kira arahnya seperti apa? Kayak kemarin Project bilang, oh arahnya bakal goto dan juga the Fed ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, edukasi yang bakal terus kita coba konsisten sampaikan ke teman-teman. Nah, di sini kita start dari Same Project gimana? Kita coba lihat Same so far masih ketahan MA20 ya. Ini template trend following dari kita dari Tetra itu adalah ada MA20 yang warna biru, MA7 yang warna hijau, yang kotak-kotak ini support resisten ya berdasarkan 20 hari ke belakang tertinggi dan terendah. Kalau yang bulat-bulat ini namanya Bollinger Band ya. Bollinger Band itu adalah mencerminkan trading range ya. Semakin lebar Bollinger Band berarti trading range-nya lebar, semakin kecil berarti trading range-nya kecil. Di sini di bawahnya ada 3 panel, ada volume, stochastic dan juga MACD ya. So far di sini kalau kita bicara MACD-nya masih nampak jelek karena sudah downtrend, sudah dead cross ya. Jadi belum terlalu menarik dari MACD-nya, namun dari stokastiknya karena masih bertahan di atas 50, masih ada harapan untuk dia mantul. Jadi kalau dia mantul ada potensi high ini di break ya 458. Nah, jadi so far kalau kita bicara trend following ya, dia sudah sinyal buy-nya muncul sejak tanggal 4 bulan 3 bulan lalu ya. Untuk breakout buy-nya di kisaran sini ya, di kisaran 384. So far sekarang tinggal maintain buy aja ya. Maintain buy itu kalau teman-teman punya harga bawah, teman-teman bisa averaging karena kemarin mungkin udah sempat take profit, atau yang belum punya barang ya kita bisa buy on weakness di sini. So far sih masih menarik untuk buy on weakness karena juga mendekatin support 420, MA20 di 416, stokastiknya masih bagus. Jadi so far dari segi trend following saham Same masih cukup menarik ya. Dengan catatan supportnya 416, resisten 458 ya. Jadi sambil boleh catat sebentar, buka notepad dulu. Notepad. Mana sih notepad dulu? Notepad ya. Jadi pertanyaan pertama ada Same masih menarik karena masih bertahan di atas MA20, stoh masih oke di atas 50 namun MACD sudah dead cross. Menarik untuk dipantau selama di atas MA20 atau 416. Target terdekat 458 dengan akselerasi target hingga 520. Ini untuk Same ya. Selanjutnya kita coba bahas BRIS ya. Di sini ada yang nanya BRIS. Kita coba lihat BRIS di sini ya. BRIS ini so far sih sudah mulai membentuk bottom ya di sini, walaupun nggak rapi-rapi banget, cuman ada potensi dia ngebentuk double bottom. Ya, resiko terdekatnya bisa melemah sampai 1465. Jadi BRIS masih ada resiko hingga 1465, tapi ada potensi double bottom di sini. Target terdekat di MA20, jangan di MA20. Terdekat di resisten 1650 dengan target jauh di neckline. Neckline-nya berapa nih di sini? 1825 ya, 1825.
Jadi kalau sekilas kita lihat di sini ada potensi dia ngebentuk double bottom ya. Neckline-nya 1825, cuman secara trend following di sini dia masih di bawah MA20 tapi sudah berada di atas early trend atau MA7 ya. So far dia udah di atas MA7, MA7-nya juga sudah mengarah ke atas ya. MA20-nya juga udah mulai landai di sini dikit karena tadi menguat cukup tinggi ya 3,7%. Stochastic belum ada sinyal ya, masih ada sinyal akselerasi di sini, harusnya low ini di break ya walaupun sempat di break kecil-kecilan. Secara MACD masih di bawah, masih minus ya. Terus juga di sini udah mau golden cross tapi belum golden cross ya. Lebih baik tunggu ini golden cross atau lebih baik tunggu MA7 dan MA20-nya crossing ya. Itu sinyal yang paling aman untuk BRIS. Ya. BRIS ini salah satunya juga mendorong agro ya. Agro ini Project udah mulai spekulasi buy ya. Kemarin Project sempat spekulasi buy di 1070 cuman masih gagal ya. Project masih hold dengan catatan kalau close 1035 Project bakal cut loss ya. Project kenapa spekulasi agro murni karena melihat ada demand intraday di sini ya. Kalau dari trend following di sini masih nggak menarik, ini jelek, ya ini jelek. Tapi tadi itu beberapa hari lalu, kemarin terutama ya kemarin dan hari ini, Project lihat agro ini ada potensi ya. Project lihat agro ada potensi ada demand di daily, di intraday, jadi makanya Project spekulasi. Cuman memang masih fail. Ya, tinggal lihat besok ya. Kalau besok hari Senin dia close di bawah 1035, Project bakal cut loss terlebih dahulu ya. Project bahas Doit, Arto, ITMG, Gosco. Males tanyanya satu-satu ya, jangan langsung serenteng ya. Project saham WRG masih bisa naik lagi atau enggak? WRG ini saham baru IPO ya. Kalau bicara Project masih bisa naik lagi atau enggak ya, Project bisa bilang masih ada potensi naik. Tapi apakah naiknya sudah ketinggian ya, bisa juga ya. Jadi untuk kondisi saham seperti ini Project masih no comment. Kenapa? Karena belum ada arah ya. Kita belum bisa melihat trennya walaupun swingnya juga swing naik. Ya ingat ya, swing itu ayunan. Kalau kita bicara swing trade berarti kita yang kita analisa adalah ayunan. Seberapa jauh ayunannya naik ya. Jadi kan teman-teman bisa bayangin ya, ayunan yang biasa teman-teman mainin waktu kecil ya. Jadi ketika kita dorong naik kan nggak mungkin dia naik terus, pasti akan ada turunnya. Nah naiknya itu nanti kita ukur bisa pakai Fibonacci, bisa pakai Elliott Wave, bisa pakai trendline dan sejenisnya. Sedangkan ini kita baru dorong ke atas. Kita belum tahu nih momentum turunnya seberapa dalam untuk kita dorong lebih kuat lagi. Jadi saran Project sih ini di skip dulu ya. Tapi buat teman-teman yang masih hold ya, teman-teman bisa menggunakan metode box console. Ya, Project box console apa? Box console itu adalah metode stop loss yang cukup efektif dengan catatan ketika candle high di break maka stop loss low-nya dinaikin ya. Contoh misalkan ini ya, high dan low-nya sama, besoknya di break naik ya stop. Jadi pertama stop loss-nya 226, besok naik lagi stop loss-nya 282, high-nya di break stop loss-nya 352. Naik ya. High-nya di sini 685, low-nya 650. Selama low nggak di break masih hold ya. Jadi stop loss-nya di 650. Kalau high-nya di break, low-nya dipindahin. High di break. High di break, low-nya pindahin. High di break, low-nya pindahin. Nah, jadi untuk saat ini stop loss-nya di berapa Project? Stop loss-nya di 910 ya, atau 910. Ya, jadi gunakan metode box console untuk memaksimalkan cuan teman-teman ya. Jadi untuk WRG menarik nggak? Menurut Project masih oke selama di atas 910 ya. WRG masih oke selama di atas 910. Cuman kalau bicara volume ya, ini udah volume distribusi menurut Project ya. Jadi hati-hati. Enzo ini udah distribusi atau konsol Project? Kalau BP ini udah mulai buangan juga kah Project? Ya, Project bahas Enzo-nya aja ya. Enzo apakah sudah mulai buang distribusi atau konsol Project? So far sih kita belum tahu ya dia distribusi atau akumulasi.
Cuman kalau saham gocap biasanya minimal banget targetnya cepet ya, nggak mungkin sampai 70 turun lagi. Jadi kalau saham-saham gocap hidup ya, biasanya sampai cepet. Jadi so far ini sih masih oke-oke aja selama ya di atas 68. Jadi so far breakout buy-nya itu 68, kalau close di atas 68 menarik, close di bawah 68 waspada ya. Hai Bang, info dong DKFT SBMA prospeknya gimana? Coba kita bahas DKFT-nya dulu ya. Untuk kok jadi sini ya. Untuk DKFT di sini so far masih di atas MA20, momentumnya masih oke ya. Resisten dan upper band-nya juga di break, cuman bentuk candle-nya kurang oke ya, dan dia juga ketahan di resisten 164. Ya. So far menurut Project sih ini hal kurang menarik ya, karena di sini ada supply yang kuat ya. Jadi kalau teman-teman melihat ada resisten bentuknya candlenya hitam ya, ada resisten bentuk candlenya hitam, ini supply-nya tinggi banget ya. Jadi wajar kalau dia ketahan di sini. Cuman low-nya masih oke, low-nya masih naik ya. Jadi sebenarnya masih ada potensi ke 178 dengan catatan dia kuat bertahan di 149 ya. Stokastiknya oke, MACD-nya oke, jadi teman-teman bisa pantau aja selama di atas 149 masih menarik ya. DKFT masih menarik selama di atas 149 ya, jadikan support ini sebagai area stop loss. Same bikin inverted head and shoulder, cuma volume masih kecil. Same inverted head and shoulder. Waduh, inverted head and shoulder yang mana nih? Aduh, susah Project ngeliatnya ya. Ini sulit kalau maksain inverted head and shoulder, karena headnya mungkin maksainnya ini, shouldernya yang mana nih ya. Jadi jangan terlalu, saran Project ini ya, Project itu memang swing trade, cuman pattern itu cukup istilahnya tuh, pattern itu cukup objektif ya. Jadi saran Project jangan terlalu maksain objektifnya, fokus aja swingnya. Swing high-nya di break, dia ngebentuk higher low, dia ngebentuk higher high, fokusnya di sana aja ya. Itu saran Project. Tapi kalau nggak mau diikutin ya nggak masalah. Project mau tanya kenapa pakai cat warna hitam putih, nggak pakai yang hijau merah? Bedanya apa? Ya? Nggak ada beda sih. Cuman karena ini kan kalau warna-warninya kan udah banyak nih. Kalau kita pakein warna-warni lagi ya mungkin secara visual boring ya. Menurut Project secara visual terlalu ini. Jadi ya makanya Project untuk yang kalau udah terlalu ribet kayak gini pakainya hitam putih aja. Kecuali kalau pakai klasik ya. Kalau klasik kan biasanya Project support resisten itu pakai hitam ya, uptrend line itu pakai biru. Nah, downtrend line itu pakai merah. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi warna-warninya seperti itu. Jadi kalau klasik sih ya ini cuman preference aja ya, nggak harus sama ya. Bumi kebetulan Project udah take profit ya. Kemarin Project udah take profit di 72 kebetulan. Project bakal buy on weakness lagi di kisaran 66 dan 66 sampai 65, bahkan sampai 61 ya. Project bakal buy on weakness sampai 63 lah ya. Project berharap bisa ke 63 lagi ya. Untuk Bumi bow di 63. Selanjutnya Abang Project boleh S Hardware. Coba kita buka S Hardware ya. S Hardware ini udah oke ya, dia baru roll of 3, polanya uptrend ya. Sebenarnya kalau mau kita ukur di sini, cuman jangan ya, nanti aja buat dari Kamis biar bahan juga buat teman-teman belajar. MACD-nya oke, stokastiknya sangat oke. Di sini harusnya teman-teman buy on weakness tadi ya. Harusnya tadi buy on weakness. Aceh harusnya tadi bow selama di atas 115. Ya, besok bisa HK
Angka pagi untuk saham ini. Jadi ACES masih menarik ya, walaupun tadi candlenya hitam itu hal yang wajar karena pas dia break dia full body, full candle ya. Candlenya optimis, volumenya optimis, jadi hari ini dia cooling down dulu. Dan hal itu menurut Project justru hal yang baik ya ketika dia cooling down. Bapaknya Agus hadir. Bang bro, review sektor konstruksi bang. Konstruksi seperti biasa, Project konstruksi properti kita skip dulu dibahas. Kenapa? Karena feeling Project bakal naiknya setelah Mei. Jadi untuk jangka menengah ini teman-teman bisa santai dulu untuk konstruksi. Kenapa? Karena kemarin euforianya udah lewat ya. Euforianya udah lewat. Kenapa Project bilang euforia udah lewat? Karena kemarin itu kita main ke properti dan konstruksi karena koalnya turun. Sedangkan sekarang koalnya atau main karakternya lagi naik lagi ya, makanya sektor-sektor yang belum ada potensi dari dari fundamentalnya di skip dulu gitu ya. Gelasnya podo, buset nih pada ini gelas legend ya. Ini jimatnya ini justru ini gonjennya ini. Ya gelas dukun. MLPL Project. Oke, MLPL ya. MLPL ini secara stokastik jelek, MACD jelek, trend following juga jelek di sini ya. Dia juga baru break support di 218. Harusnya sih teman-teman cut loss ya, karena ini hari kedua, hari ketiga, hari 1 2 3 ya. Jadi ini sudah break hari kesekian dan harusnya sudah cut loss ya. Ya, jadi jangan di hold dulu ya untuk saham ini. Sebentar. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk MLPL. Jadi MLPL cukup fail ya. Sayang banget nggak kayak sama seperti MPPA ya. Yang project kemarin sempat juga spec buy di 406 ya. Dan di pas yang candle merah ini project sempat cut loss di harga 400. Kenapa Project Carlos? Karena memang skenarionya MPPA ini sebenarnya ini bukan buy on weakness tapi spekulatif buy. Kenapa spekulatif buy? Karena kita bicara simple wave aja. Wave itu ada ABC, ada 1 2 3 4 5. ABC itu targetnya cuma sampai 100, 1 2 3 4 5 targetnya 1618 ya. Kalau dia cuma sampai 100 berarti cuma ABC. ABC naik berarti itu adalah wave korektif dari impuls turun. Nah, berarti impulsnya turun, berarti ini adalah hanya dead cat bound aja. Ya. Nah, itu yang project khawatirkan. Makanya sebenarnya kita timpuk banyaknya setelah 430 di break. Kemarin memang kita masih spekulatif ya. Sektor jalan-jalan lebaran gimana bro? Nggak ada ya. Sektor jalan lebaran itu nggak ada. Kenapa? Karena menurut project sih orang lebih fokus ke liburan, lebih fokus ke THR ya. Jadi nyetrum. Jadi nggak ada sektor yang fokus banget di lebaran ya. Nggak ada sektor yang menarik di lebaran ya. Kalau di sektor yang awal-awal Ramadan ada ya. Tapi kalau udah lebaran, mendekati lebaran harusnya sepi. Nah, makanya tadi project di awal udah mention ya, kita sudah bentar lagi kita masuk minggu ketiga ya. Minggu ketiga dan minggu keempat itu adalah minggu-minggu yang paling sepi market ya. Harusnya minggu keempat tuh sepi banget market ya. Jadi kalau bisa minggu depan itu adalah minggu terakhir teman-teman hold barang-barang yang serasa potensinya nggak oke-oke banget ya. Jadi saran project buat teman-teman bisa di sell on strength dulu. Oke, kita coba bahas satu persatu untuk saham koal ya, karena masih primadona saat ini.
Untuk Adaro masih oke banget ya karena dia masih bertahan di atas resisten terdekat di 3270 ya, ini sesuai plan banget Adaro ya. Jadi kita udah pantau dari sini ya, ini kita udah cuan banyak ya untuk Adaro. Targetnya masih 3650 selama di atas 3270. Untuk PTBA juga hari ini dia kuat banget ya dan break ya, walaupun nggak full body ya. Resisten itu 3760 dan dia break tutupannya di 3770. Jadi potensinya hingga ke 3940 dan akselerasi yang 4480 ya. Jadi masih oke. Oh, sorry. Kok gue jadi bahas swing ya? Balik lagi ke ini ya, kita ulang Adaro. Karena emang lebih project tuh emang swing banget, jadi lebih enak ngebahas kalau swing ya. Cuman nggak apa-apa ya, karena kita belajar jadi teman-teman juga bisa pantau ya. So far di sini EMA 7 dan EMA 20 masih menganga cukup lebar ya. Jarak antara EMA 7 dan EMA 20 semakin lebar itu berarti momentumnya semakin oke. Begitu juga dengan EMA-CD-nya ya, yang histogramnya makin panjang berarti makin tinggi, itu menandakan bahwa momentumnya makin kuat ya. Stokastiknya juga masih di atas 50. So far Adro masih oke. Begitu juga dengan PTBA. Kalau teman-teman mau buy and weakness pun mendekati EMA 7 masih oke ya. Jadi buy and weakness-nya di sekitar 3600, kalau Adro buy and weakness di sekitar 3170. Itu kalau kita bicara kondisi saat ini ya. Harusnya kalau besok menguat pun kan EMA 7 dan EMA 7 Adro dan PTBA pasti ikutan naik ya. Jadi so far saham ini masih oke ya. Jadi Adro, PTBA masih oke. Untuk Indi candle tadi kurang oke ya, karena dia nggak close-nya aja nggak sama dengan last price kemarin ya, 2830 close hari ini cukup jelek ya. Bentuk candlenya juga masih doji. Ya, cuman so far masih jauh dari EMA 7 ya. Bentuk jarak antara EMA pun masih oke. Kalaupun teman-teman mau akselerasi, mau nambah setelah 3120. Jadi target Indi masih 3120 ya. Karena untuk trading range yang normalnya take profitnya sudah tercapai ya. Itu untuk Indi. Kita coba bahas ITMG juga masih oke. Karena resisten ini di break. Pagi tadi juga Brojik udah sempat rekomendasi ya, karena dia break 27750. Jadi ITMG masih oke. Targetnya bisa ke resisten ini ya. Targetnya bisa ke resisten 30.200 atau sekitar 3.375 ya. Kalau kita acuan ini. Untuk MACD-nya yang kurang oke ya, masih minus. Stokastik ITMG-nya juga masih di bawah 50 ya. Cuman kalau dari momentum ini udah oke, berarti kita tinggal tunggu dia golden cross dan ini cross di atas MA50. Jadi untuk Koal, Adro dan PTBA masih oke. ITMG tunggu konfirmasi tambahan dari MACD dan juga stokastik ya. Indi juga masih oke. Indi kurang menarik karena close doji ya. Kita coba buka Doit ini target pertama udah tercapai. So far masih oke. Doit juga masih oke. Kalau dari sentimen sih sebenarnya demandnya Koal ini masih ada ya, apalagi selama perang masih berkecambuk ya, demand Koal ini masih cukup oke. Cuman memang akan berdampak di komoditi lainnya ya, seperti misalkan komoditi yang cere-cere lah ya, tapi masih tambang juga. Kayak misalkan mungkin komoditi semen-semenan atau pulp gitu kan. Kalau dari segi minyak juga kalau nggak salah udah di atas 100 ya. Sebentar, Brojek buka chart minyak dulu. Tuh, minyak sudah di atas 100 ya, 103 sekarang. Arahnya udah mulai naik lagi.
Sebentar ya, project sambil lihat aja. Dan sorry nggak bisa project tampilin ya di chart. Teman-teman bisa buka masing-masing aja ya. Untuk minyak masih oke. Coba kita lihat analisa Elsa dan Doit ya. Elsa nih gagal banget nih ya. Dia kemarin sempat close di atas EMA 20 tapi fail ya. Stokastiknya masih jelek, MACD-nya juga masih jelek. EMA 7-nya aja dia ketahan di EMA 7, EMA 20 apalagi. Kalau Medco dia baru aja break support 550 ya. Di sini dia membentuk pola head and shoulder, jadi waspada ya. Ini ada head and shoulder ya, target turunnya bisa ke bottom inilah ya paling enggak. Jadi untuk Medco ya kita tinggal tunggu mujizat aja. Untuk dia ngefailin ini ya, kalau failnya itu dengan catatan dia close di atas 555 ya. Untuk Medco kalau dia close di atas 555 maka head and shoulder-nya bisa fail, tapi kalau dia gak kepentok 555 turun lagi ya targetnya pasti ke 458 ya. Jadi untuk sektor minyak masih jelek banget. Jangan dipantau dulu ya. Kalau untuk Antam-antaman ya, Antam tadi sayang banget. Kemarin Project sempat beli di 2.700 ya. Kemarin kan sempat jual di 28-an ya, besoknya turun alhamdulillah. Kemarin dapat bow-nya itu di 2.700, 2660 2.700 ya. Project beli dua harga dan tadi Project take profit di 2.800 dan 2850-an ya. Karena Project ngerasa kayak nggak kuat, dia break 2870-nya. Jadi Project take profit dulu dan bener aja close-nya jelek ya. Ini ada potensi double top ya, waspada, tapi secara tren masih oke, pola swingnya juga masih naik. MACD-nya yang jelek ya, stokastiknya masih oke. Jadi so far sih Antam masih tergolong oke dengan catatan di atas EMA 7. Untuk Inco tadi kencang banget ya, naik 7%-an ya, bener naik 7%-an, ini masih menarik banget. Cuman target kalau Project acuan di sini targetnya di 8.000, bentar lagi nyampe ya. Kalau untuk Tins dia masih bertahan di atas resisten ini. Masih malu-malu kucing, cuman selama di atas 19 tin selama di atas 1915 masih oke bro. Oke bro. Jadi trio macan masih oke ya. Beli dua harga di broker berbeda bro. Saya averaging ya. Jadi pertama beli nyicil, terus beli lagi gitu. Karena kan pas yang beli pertama di 2660 itu candlenya masih merah ya. Untuk Antam, candlenya masih merah. Project coba lihat dulu. TBIG bro, kemarin naik kenceng gimana nih? Menarik nggak? Project sih belum optimis yang ngeliat saham-saham kayak gini. Jadi masih momentum pendek aja tuh. Ini juga fail. Jadi menurut Project sih nggak menarik ya. Jadi hanya shock terapi aja. Ya, masih kurang oke lah intinya. Agi udah belum ya Project? Telat. Agi belum Project bahas ya. Aginya udah kejauhan ninggalin resisten. Coba kita ganti weekly dan monthly. Nah, monthly-nya aja take profit 2 udah tercapai. Untuk yang punya Agi bisa pasang stop loss aja di 2320. Sayang ya, Pegasnya delay ya. Palan masih ura nih. Cuman Pegasnya jelek banget. Dia bentuk lower low. Jelek. Sorry ya, Project rada kurang fit ya, karena pagi tadi Project habis vaksin ya. Vaksinnya Sinovac, kebetulan ada
ada vaksin di UI, jadi Project ikutan. Alhamdulillah udah vaksin full, jadi bisa mudik dengan tenang ya, jadi nggak perlu swab-swaban lagi. Siapa di sini yang udah pesan tiket buat mudik atau sudah planning buat mudik kemana? Kalau Project di hari pertama puasa Project udah beli tiket mudik ya. Karena udah lama nggak mudik Palembang ya, biasanya mudik di mertua mulu, jadi tahun ini ke Palembang. Haha. Buat teman-teman yang Palembang, ada yang Palembang sini? Ada yang Palembang sini? Kalau ada, monggo nanti kita bisa kopdar-kopdaran di Palembang ya. Project kalau nggak salah seminggu ya di Palembang. Pokoknya menyesuaikan market aja ya. Senin market buka, Project udah on depan PC lagi. Mudiknya ke Palembang ya. Oke, balik lagi ya. Inti dari pembicaraan kita hari ini ya, market direction kita masih ke the Fed ya. Masih ke the Fed, sedangkan the Fed-nya masih jelek, inflasi masih jelek, jadi bank perlu diwaspadain dulu ya. Net sell asing juga udah net buy juga udah mulai turun. Hari ini alhamdulillah ketolongnya Telkom ya, ketolong Telkom, net buy-nya oke. Kalau Telkom nggak net buy, harusnya sih hari ini net sell asingnya ya, total dari IHSG. Cuman ya alhamdulillah masih oke lah, masih komposit masih net buy 491. Wong Kito Galo, yes, mentang-mentang Project bilang Palembang langsung sebab pada nyebut Wong Kito Galo. Project gimana dengan JSMR? Turun terus. Waduh, kita coba pantau Jasa Marga. Masih oke Jasa Marga selama di atas 3. Oh, ini udah sempat turun ke dalaman ya. Harusnya dia bertahan di 3730. Kalau dia bertahan di 3730, target 4040-nya masih tercapai ya. Cuman kalau kita lihat dari sini sih ini masih higher low ya. Masih higher low tapi waspada ya, karena dia ngebentuk pola, ada potensi ngebentuk pola head and shoulder di sini. Tinggal teman-teman pantau aja nih di sini, jangan sampai break. Trading range-nya udah lebar 3920, 3510. Kemarin sempat break MA20, sempat reject. Kita lihat besok, ini half candle-nya udah break ya. Kita lihat besok, kalau dia bisa ngebentuk shadow bawah panjang, boleh dihajar day trade ya. Hajarnya day trade ya. Jangan hajar pagi. Project era diakumulasi terus, gimana pendapatnya? Masa sih diakumulasi terus? Project udah sempat cut loss banyak nih di era. Project beli breakout buy di sini harga 600 kalau nggak salah ya. Project baru cut loss di sini nih 550. Ya, namanya manusia ya. Gak mungkin selalu perfect kita trading. Nah, jadi intinya kalau udah ngelihat, kalau misalkan teman-teman Project masih hold nggak? Masih hold. Tapi kalau udah ngelihat bentuk 3 candle hijau, 3 candle merah atau hitam seperti ini sudah pasti turun ya. Jangan ditunggu-tunggu lagi. Contoh misalkan Project kemarin itu cut loss apa lagi ya? Era cut loss. Era doang sih. Oh, Java juga sempat ya. Cuman nah, Java itu kemarin Project SOS-nya di sini nih, di candle yang ini. 1650 kalau nggak salah cut loss-nya. Karena resisten yang high ini 1660 dia nggak kuat naik ya. Ya udah kita cut loss dulu aja ya. Tahu juga ketika kita beli yang lain cuan. Project BBYB apakah sudah ada tanda-tanda kebangkitan? Besok kan kebangkitan apa namanya, Isa Almasi, bener gak sih besok? Untuk BBB udah mulai oke. Ada satu candle hijau di sini, bentuk candlenya sempurna, shadow atasnya nggak terlalu panjang, volumenya tapi belum ada, MACD dan stokastiknya masih jelek ya, dia masih early trend ya, masih spekulatif buy. Teman-teman kalau mau beli pun stop loss-nya di high yang ini ya. Stop loss-nya di 1925 ya. Monggo dihajar BBB
udah mulai ada kesempatan ya, karena high 1925 pun ini juga support yang kemarin ya. Jadi di sini masih ada harapan buat naik. Tapi take profitnya pun jangan tinggi-tinggi ya. Sentuh MA20 bisa take profit dulu. Ini bisa day trade aja. Setelah habis lebaran saham apa yang akan naik lagi bro? Habis lebaran itu kan kita masuk bulan April, Mei. Mei itu kendor dulu baru ke Juni ya. Juni pun feeling project ya. Juni pun itu di pekan akhir baru marketnya menarik ya. Jadi menurut project sih Mei, Juni itu IHSG boleh sideways dulu ya. Kenapa? Karena ya tadi ya sell in Mei, walaupun sell in Mei juga nggak ngefek-ngefek banget ya. Jadi intinya Mei sama Juni marketnya jelek dulu, Juni akhir baru kita nyayur lagi ya. Jadi manfaatin di Juni awal untuk buy on weakness, cari saham sebanyak mungkin ya, borong sebanyak mungkin, saham yang turun borong sebanyak mungkin. Nanti Juni akhir sampai Juli kita cuan lagi sampai Agustus lah kurang lebih. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya targetnya. Jadi jangan terlalu optimis walaupun memang IHSG kita naik, tapi menurut gue sih cukup dikarbit ya IHSG kita naik ya. Seperti biasa lah, balik lagi back to 2018 2019 ya, IHSG naik tapi sahamnya gantian buat ngedorong IHSG. Itu yang terjadi di 2018 2019. Mungkin teman-teman yang investor angkatan corona mungkin belum ngerasain ya, karena memang investor angkatan corona itu sekalinya upturn semua saham naik semua ya. Nah itu sebenarnya kondisi unordinary ya, bukan common condition ya. Jadi common condition itu IHSG boleh naik tapi saham-saham tuh naiknya bergantian. Nah itu kondisi-kondisi yang common ya. 2018 2017 2019 hal tersebut hal yang wajar ya. Jadi jangan berpikir investasi itu intinya jangan terlena ya. Kondisi sekarang jangan terlena karena sudah mulai normal seperti dulu. Kalau investasi zaman corona tuh semua saham boleh naik ya. Kepleset kepencet buy all in pun bisa naik. Nah, kalau sekarang nggak bisa. Jadi teman-teman perlu belajar dengan bijak. Ya, cari mentor yang baik ya. Buat teman-teman yang kalau mau dimentorin project bisa join di t.me/sahamologi ya. Itu ada channel. Kalau mau ikutan grupnya nanti chat aja di channelnya atau chat aja sama Putra ya. Bisa chat Putra di @putrarosadi. Sebentar, benar nggak? Putra Rosahadi ya. Putra Rosahadi. Nah, itu admin project ya buat teman-teman yang mau apa namanya? Yang mau nanya-nanya seputar grup. Kalau yang t.me/sahamologi itu channel ya. Buat diskusi. Kalau yang mau dua arah ya bisa komen, bisa ini langsung ya, bisa lucu-lucuan juga, ditanya Putra dulu ya. Itu ada syarat dan ketentuannya. Apalagi ya? Kebangkitannya hari Minggu project. Oh, hari Minggu ya, sorry. Project enggak terlalu ngikutin. Three Black Cross, cakep, benar banget ya. Kalau udah ngebentuk 3 candle hijau itu lupakan ya. Sebentar, di project baca-baca lagi nih. Ada yang mau nanya lagi? Wong Kito Galo. Project tinggalnya di depan Pusri ya. Pabrik Pusri tuh, di seberangnya tuh, kampung project tuh. Tanya aja. Nama project nggak ada yang kenal. Karena nama project bukan project ya. Di Palembang project panggilannya bukan project. Asa labanya lagi besar banget. Coba kita bahas Asa. Asa waktu itu udah sempet spec buy cuman fail ya. Widih, Asa double topnya udah sukses nih. Wah, pas banget sesuai ini.
Cuman sayang banget tadi naiknya oke ya. Ini menarik nih. Asa kita jadiin ini deh, watchlist besok. Asa pantau karena volumenya oke, stoknya belum, MACD-nya belum, tapi close di atas MA20, candlenya masih jelek, tapi coba pantau lo. Ganteng kalau close di atas 27.30-an atau 27.20-an. Di Palembang project panggilannya Yawa Yawa, bukan Yawa Yawa. Di Palembang project panggilannya apa ya? Gue di Palembang ya panggilannya ya? Lupa gua. Ya, nanti project balik dulu. Nanti kalau teman-teman project pada manggil, baru project kasih tahu lagi panggilan project Palembang ya. Unilever 3 white shoulder bro, nah itu yang bagus ya. Kalau 3 black crown itu yang jelek. Unilever bro gimana? Project mending kalau bahas trend following ringkasan dibuat table. Oh cakep. Nanti project next ya, next cakep nih ya. Ada apa namanya kritik dan saran ya. Jadi buat teman-teman kalau mau kritik dan saran bisa PM langsung ke project @project_mh atau DM langsung ke Sahamologi ya. Project sekarang udah fokus di Sahamologi. Ya, jadi buat teman-teman yang mau nanya atau mau apa namanya kasih saran ya monggo ya, chat aja. Project kalau misalkan trend following bikin gini kayak tadi, Project kalau trend following bikin table dong biar enak nanti kalau share ininya. Oke, nggak masalah ya. Pekan depan nanti kita bakal pakai table ya biar lebih enak ya rangkumannya. Bro, kadang terlalu banyak mengikuti influencer saham sering buat retail seperti kita bingung. Nah, sebenarnya gini ya, Project pribadi tidak menyarankan teman-teman ikut semua influencer saham. Ya. Kenapa? Karena pada dasarnya harusnya tujuannya sama. Tinggal teman-teman pilih salah satu yang sesuai dengan metodologi atau sesuai dengan karakteristik teman-teman. Mungkin ada yang doyan trading cepat, mungkin ada influencer yang kerjanya trading cepat terus. Mungkin kayak Project lebih ke swing ya, tapi gaya masuknya intraday, boleh monggo diikutin ya. Nah, jadi balik lagi ya, apakah semua influencer harus diikutin atau tidak ya? Sebenarnya sih boleh diikutin dengan catatan serap ilmunya. Tapi kalau teman-teman harus fokus semua ini ya, menurut Project sih nggak optimal ya. Jadi carilah mentor yang terbaik, carilah mentor yang sesuai, mungkin dari cara dia jelasin oke, atau mungkin cara dia ngemandu teman-teman oke, atau mungkin insight yang dia berikan oke ya.